Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa HDTV dan Hidayah Radio dimanapun berada, apa kabarnya? Semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi bersama saya, Bro Tri Putra, dalam program BIUS, berbagi inspirasi untuk semua. Peran pemerintah daerah tentu tidak lepas dari peran legislatif. Dibutuhkan sinergisitas keduanya. Karena itu, hari ini kami mengundang sosok inspiratif, salah satu anggota DPRD Kota Bengkulu. Dia juga Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bengkulu dan mempunyai banyak peran terhadap kemitraan dengan pemerintah Kota Bengkulu. Sebelum kita perkenalan dengan narasumber kita kali ini, silakan saksikan tayangan berikut ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas. Penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada kesempatan BIUS kali ini, bersama Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bengkulu, Tengku Zulkarnain, akan membahas peran Komisi 1 terhadap mitra kerja dan membangun kepercayaan konstituen. Bagaimana pola kerjanya sehingga kemitraan berjalan secara sinergi dalam pembangunan kota? Saksikan hanya di BIUS, berbagi inspirasi untuk semua. Pemirsa, saat ini di studio kita sudah hadir narasumber kita, yaitu Bang Tengku Zulkarnain, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah, tetap semangat ya. Awali pagi dengan semangat. Sehingga juga langkah kita juga jadi langkah kanan. Rezekinya juga akan rezeki bayi. Itu kata orang tua. Ya, sekarang kita masih diliputi pandemi corona. Ya. Bagaimana Bang Tengku menjalankan aktivitasnya sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu? Ya, aktivitas itu sama saja sebenarnya dengan sebelum pandemi ya. Cuman kemudian ada tambahan-tambahan seperti kita menggunakan masker, mencuci tangan lebih sering gitu ya, memakai sabun. Ya, intinya sebenarnya tuh yang sudah diajarkan orang-orang tua dulu lah ya, cuci tangan, jaga kebersihan, itu kita gunakan di pandemi, cuman ditambah dengan menjaga jarak dan menggunakan masker. Jadi tidak mengurangi aktivitas, tidak menghalangi aktivitas, tapi lebih kecenderungannya menambah alat di aktivitas itu kan, masker misalnya, kemudian jarak yang dijaga gitu. Itu saja sebenarnya, nggak ada yang berkurang di segi aktivitas ya. Hearing, kemudian sidak, semua aktivitas DPR itu masih berjalan seperti biasa. Artinya aktivitas untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, kemudian melayani masyarakat tetap berjalan. Ya, tidak ada halangannya. Ya. Oke ya. Gini Bang, sebelum masuk pertanyaan selanjutnya, kami mendapat literatur bahwa Bang Tengku ini lahir di Langsa, Aceh. Aceh ya. Sekolah sampai SMA di Aceh. Ya. Kemudian kuliah di Bengkulu dan beberapa tahun lalu mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu dan terpilih. Ya. Sebenarnya apa yang melatar belakangi Bang Tengku kuliah di Bengkulu dan mencalonkan diri untuk mengabdi kepada warga Bengkulu? Ya, jadi begini. Ini kan karena kita bicara inspirasi ya. Bicara inspirasi memang kena di sana. Saya lahir di sana. Kemudian sekolah dasar di sana, SMP dan SMA di sana.
Ayah saya itu ASN juga ya, birokrat ASN. Tapi kemudian pada saat saya kelas 5 SD beliau sakit, ya sakitnya sakit parah ya, nggak bisa bangun dari tempat tidur. Nah, sehingga yang jabatan kalau sekarang ini karena sakit dia tidak bisa lagi beraktivitas, non-job kan, tidak dapat jabatan. Tapi karena pimpinannya mungkin sayang sama dia tidak dipensiun dini, tapi dia tidak mendapat tunjangan yang lain-lain, dia hanya gaji saja. Kami 6 orang adik-beradik itu, dan semuanya ingin sekolah, punya impian besar lah, ya punya impian besar. Ya, saya sampai tamat SD sebenarnya sudah tidak ada harapan lagi. Nah, orang tua ini sudah tidak mampu kan, karena saya SD saya sudah mulai membantu mencari uang itu dengan berjualan kue keliling. Nah, dulu itu. Tapi kemudian sehingga SMP kebetulan saya dapat beasiswa karena waktu itu ada penataran P4 ya dulu, zaman dulu. Saya juara di situ, saya dapat beasiswa SMP sehingga selamatlah saya di SMP. Ya, selesai saya SMP. Kemudian di SMA juga saya mendapat beasiswa juga sehingga selesailah saya di SMA. Nah, kemudian saya pingin sekolah tinggi ya. Inspirasi dari bapak sekolahnya, beliau tinggi ya, sarjana pertama di Aceh pada saat itu. Unsiah pertama kali berdiri. Dapat inspirasi itu, saya bilang, saya pingin sekolah, tapi sekolah saya nggak, udah jelas saya nggak bisa ngandalkan orang tua, karena waktu SMP, SMA saja saya harus usaha sendiri. Saya merantau ke Jakarta tahun 93, setelah tamat SMA. Sehingga apapun di Jakarta tuh saya lakukan untuk bekerja, mencari uang ya. Saya pernah jadi kondektur Metro Mini 75. Metro Mini 75 ini pasar Minggu Blok M. Saya pernah jadi kondektur Metro Mini 69 Blok M Ciledug. Ya. Itu pagi malam harinya saya berjualan sayur di pelataran pasar Minggu. Saya kumpulkan uang sedikit-sedikit selama 2 tahun. Setelah 2 tahun saya kemudian cari literasi universitas negeri. Itu kesempatan terakhir saya untuk ikut UMPTN dulu namanya. Saya cek dari mulai Unsiah sampai Universitas Cendrawasih. Ketemulah Universitas Bengkulu yang biayanya paling murah. Tapi sedang bagus-bagusnya berkembang. Dan kemudian ada satu lagi yang menjadi motivasi saya melihat di literatur itu adalah UNIP ini dekat dengan laut. Saya suka sekali dengan laut. Jadi murah, dekat dengan laut, kemudian dia lagi berkembang baik. Saya tes UMPTN itu langsung. Biayanya waktu itu saya ingat satu semester itu 91.500, termurah di Indonesia. Saat itu? Iya. Seandainya pada saat itu Universitas Cendrawasih yang termurah, saya mungkin ke Papua. Ada saat itu. Ya, jadi karena saya terbiasa hidup merantau, saya juga tidak berpikir oh sini ada saudara atau ada siapa, tidak. Saya merantau saja sudah. Serahkan saja pada Allah nasib itu kan. Nah, dapat duduk saya di Fakultas Ekonomi Manajemen tahun 95. Setelah 2 tahun kemudian saya hitung-hitung, saya cukup tabungan saya ini selama saya hidup 2 tahun di Bengkulu. Nah, saya pikir kalau sudah 2 tahun di Bengkulu, masa sih saya tidak bisa mencari-cari ya, mencari-cari yang bisa menyambung kehidupan saya di Bengkulu. Dan ternyata di Bengkulu 2 tahun kemudian saya juga jadi pimpinan di organisasi intrakampus ya. Senat mahasiswa pada saat itu, kemudian di HMI, kemudian di BPM Badan Perwakilan Mahasiswa ya. Sehingga ya teman-teman kemudian mempercayakan saya jadi pimpinan di kampus. Pergaulan saya baik ya. Kemudian jaringan saya baik, sehingga inilah yang kemudian bisa mendukung kehidupan saya. Menjadi aktivis tahun 98 pada saat reformasi, saya juga menjadi salah satu pimpinan pada saat itu. Nah, setelah itu saya tamat tahun 2000 dan langsung merantau lagi ke Jakarta. Ya, merantau lagi ke Jakarta untuk mencari penghidupannya lebih baik lah saat itu. Karena saat itu tahun 2000 Bengkulu dilanda gempa besar, ya gempa besar sehingga saya wisuda pun dengan keadaan yang prihatin saat itu. Saya kembali ke Jakarta untuk mencari penghidupan. Nah, begitu terus sehingga saya di Jakarta itu ya sempat dagang beras, ya
dagang beras, ya ada apa sajalah dulu itu ya, karena prinsip saya cari rezeki itu apa saja yang penting halal. Dagang beras. Jadi kalau misalnya kawan-kawan yang pernah dagang apa saja saya sudah paham. Dagang duren saya sudah pernah ya. Dagang beras, kemudian dagang petasan dulu pernah. Dagang apa saja ya. Jadi kemudian perlahan-lahan saya pada saat mulai era internet saya bergerak di bidang itu, internet service provider. Tahun 2010 itu saya mulai bergerak. Nah, saat saya bergerak di bidang itu, setelah ketemu lagi dengan junior saya ya, Pak Helmi Hasan. Saya tahun 95 kuliah, beliau tahun 97. Ngobrol-ngobrol lagi tentang persoalan di Bengkulu ya. Istri saya orang Bengkulu ya. Jadi Pak Jodoh orang Bengkulu. Jadi merasa bahwa Bengkulu ini adalah rumah ya, rumah kedua saya. Bahkan saya kecenderungan lama tinggal di sini daripada di sana. Berbicara tentang cita-cita terhadap Bengkulu ini. Kemudian beliau pada saat itu wakil ketua Dewan Provinsi. Berbicara tentang kota Bengkulu. Kemudian muncul satu motivasi ya, agar kemudian beliau memimpin itu. Saya lihat ada potensi. Bicara-bicara terus, intens terus, sering ketemu. Akhirnya beliau sampaikan baliklah ke Bengkulu. Baliklah ke Bengkulu. Biar kita kemudian susun di sana. Dan insya Allah saya siap maju dari wali kota kalau semuanya semangatnya sama. Kita bisa sama-sama jalan katanya. Saya ke Bengkulu tahun 2010 akhir. 2010 akhir. Jadi 2010 akhir saya ke Bengkulu. Kemudian 2011 mulai kita sama-sama, dan 2012 pemilihan wali kota beliau duduk. Setelah itu saya sempat lagi kembali ke Jakarta. Tapi kemudian beliau ajak lagi ke Bengkulu untuk beliau bicara bahwa kerja di eksekutif ya sebagai kepala daerah tanpa kemudian dukungan yang kuat dari legislatif itu juga nggak bisa. Beliau sampaikan kepada saya ya, dia boleh manggil waktu itu kakak nyalon di legislatif, ya kan, memperkuat legislatif sehingga bisa semua. Kalau legislatif dengan eksekutif seiring sejalan, maka pembangunan ini bisa lancar, semua program bisa jalan. Tapi kalau ini nggak lancar, itu sulit kata dia. Inilah kemudian menjadi motivasi saya di tahun 2014 mencalonkan diri jadi anggota DPR. Yang kebetulan waktu itu menjadi salah satu pimpinan di DPR, wakil ketua 2. Mulai bekerja sama, ya banyaklah kemudian hasil yang bisa dinikmati oleh warga Kota Bengkulu seperti infrastruktur ya. 1000 jalan mulus, kemudian terbangunnya rumah sakit kota dan sebagainya. Sampai kemudian saya duduk lagi di periode kedua ini. Nah, kemudian kita susun lagi banyak program karena banyak yang belum tuntas, seperti 1000 jalan mulus kan belum tuntas. Banyak program-program lain yang kemudian bisa dikerjasamakan antara eksekutif dan legislatif. Ya Bang, sungguh menarik dari cerita Bang tadi dan sangat menginspirasi. Jadi seperti ini, biasanya sangat jarang anggota dewan itu punya masa-masa terpuruk dia, kisah-kisah dia, seperti yang Abang cerita tadi. Jadi sebenarnya apa yang membuat Abang yakin bahwa ketika cerita Abang tadi Pak Helmi Hasan meminta Abang untuk mencalonkan sebagai legislatif. Sementara mungkin Abang cerita dari sekolah mengandalkan beasiswa, kemudian mungkin dari keluarga yang kurang berada juga. Jadi apa sebenarnya yang memotivasi Abang sehingga yakin nih ketika Pak Helmi menawarkan Abang mendaftar ke legislatif saat itu? Saya juga ada satu ya dari dulu, dari semenjak saya kecil itu ya, karena pengalaman saya bisa sekolah. Saya juga nggak tahu bisa sekolah SMP itu, tahu-taunya didapat beasiswa tanpa saya minta. SMA juga begitu, dengan keadaan bahwa saya sudah menangis saat itu. Saya sudah tahu bahwa saya nggak mungkin bisa sekolah. Ya jadi begini, bahwa karena kemudian kita lahir dari orang tua yang tidak mampu ya, ada satu motivasi bahwa kalau saya pernah bicara dengan teman-teman bahwa sesakit-sakitnya hidup saya pernah rasa gitu.
Begitu juga di kampus dulu kuliah, saya pernah tidak makan sampai 3 hari ya, hanya minum air putih saja itu pernah saya. Oleh karena itu muncul satu inspirasi dan motivasi bahwa sebenarnya banyak rakyat yang seperti itu. Ya. Oleh karena itu peran pemerintah, ya, kalau kemudian duduk, ya, peran pemerintah itu seharusnya kemudian turun di kondisi-kondisi yang seperti itu. Iya. Saya merasa bahwa kehidupan pada saat itu sangat selalu mempertanyakan mana peran pemerintah pada saat itu ya. Kehidupan rakyat yang kemudian banyak yang terpuruk. Kalau kemudian pemerintah bergerak cepat dalam kondisi-kondisi seperti itu merupakan ibarat kemudian rakyat yang kemudian susah ini seperti musafir yang ketemu seteguk air di padang pasir. Itu luar biasa pertolongan dan itu. Nah, ini yang kemudian menjadi motivasi saya pada saat Pak Helmi bilang ayo ke DPR gitu. Saya juga nggak ngerti pada saat itu bahwa saya nggak ada uang, ya nggak ada uang. Kemudian basisnya siapa begitu kan? Saya anak rantau gitu. Ya. Tapi kemudian saya ingat bahwa keyakinan saya seperti saya cerita tadi dari mulai sekolah dasar sampai kemudian ke perguruan tinggi itu tidak lepas daripada campur tangan Allah di situ. Itu keyakinan itu kuat sekali. Kemudian ada doa, saya diantarkan pada saat saya merantau, saya naik truk ya ke Jakarta. Emak itu sampaikan bahwa beliau cuma bisa mengantar kehidupan saya itu dengan doa. Ya. Nah, ini kemudian menguatkan saya bahwa apa yang kemudian tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Mungkin bagi Allah. Ya. Nah, kemudian saya mencalon, diambil di dapil selebar Kampung Melayu. Saya nggak kenal siapa-siapa di sana, nggak kenal siapa-siapa di sana saya. Tapi kemudian saya jalan saja, menjumpai 1-2, memperkenalkan diri saya terus ya selama dari tahun 2013 itu setahun lebih saya coba turun begitu. Dan 2014 kemudian pemilihan itu saya hanya mau nantau saja bagaimana. Tentunya saya mendapat suara terbanyak di sana di dapil itu dari Partai Amanat Nasional. Kemudian saya duduk. Periode kedua sudah paham keyakinan saya pada saat periode pertama siapa yang berbuat pasti akan mendapatkan hasilnya. Ya. Kalau kita berbuat baik hasilnya pasti akan baik, berbuat buruk pasti hasilkan buruk. Kita coba lakukan program ya. Apa yang kemudian diamanahkan oleh konstituen kepada saya jalankan ya, melalui program-program yang ada di pemerintah. Sehingga saya kemudian di periode kedua bahkan suaranya lebih besar daripada periode pertama. Begitu. Oke Bang, nanti kita lanjut lagi. Pemirsa, itu tadi kisah singkat Bang Tengku. Kita akan lanjuti perbincangan kita setelah yang satu ini. Pemirsa HDTV dan Hidayah Radio, kembali lagi bersama kami di sini. Kita akan lanjutkan perbincangan kita. Ya, Bang Tengku, sekarang sudah diamanahkan di Komisi 1 DPRD Kota Bengkulu. Bahkan diamanahkan juga sebagai Ketua Komisi 1 bidang Komisi 1 DPRD Kota Bengkulu. Sebenarnya, ini bagi pemirsa yang belum tahu, Komisi 1 DPRD Kota Bengkulu itu membidangi apa saja, Bang? Ya, dia kalau Komisi 1 ini bidangnya adalah pemerintahan, kemudian kesehatan. Nah, jadi seperti informasi satu lagi ya, makanya kemudian Kominfo salah satu mitranya ada Rumah Sakit Kota, Dinas Kesehatan, kemudian pemerintahan, sekretariat daerah, ya. Kemudian ada juga Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, ya seperti Rasmi kemarin, itu mitra kami. Kemudian ada Dinas Pemuda Olahraga, itu juga mitra kami. Kemudian seluruh kecamatan dan kelurahan, itu mitra Komisi 1 semua. Nah, berarti mitranya nih bisa dikatakan relatif banyak nih, Bang. Relatif banyak. Bagaimana Komisi 1 kemudian merangkul mitra-mitra yang terdiri dari OPD-OPD ini agar terjadinya sinergisitas antara eksekutif dan legislatif? Ya, jadi begini,
Salah satu juga mitra kami itu adalah vertikal ya, kepolisian, kejaksaan, Lanal, TNI, itu mitra kami juga. Kami kunjungi. Jadi apa namanya, kalau misalnya menselaraskan ya, pemerintah kota dengan seluruh mitra dengan apa namanya, dengan kinerja DPR ya. Tentu makanya saya kemudian sampaikan kepada teman-teman di Komisi 1 itu kalau perlu setiap hari lakukan diskusi ya melalui hearing dengan seluruh mitra itu, sehingga terbuka semua apa namanya yang terlama ini menjadi keluhan. Nah, mungkin mereka mengeluh kepada pimpinan langsung mungkin tidak enak, bisa mereka mengeluh ke DPR, kemudian DPR menjembatani ya. Misalnya contoh begini, Capil ya, Dukcapil kemudian kita lakukan hearing dengan Dukcapil, ternyata disitulah baru terbuka bahwa hasil data kependudukan pada hari ini itu adalah hasil data kependudukan 4-5 tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya ada orang nanya sama Capil, berapa penduduk Kota Bengkulu hari ini, maka mereka akan menjawab yang 5 tahun yang lalu, data yang 5 tahun yang lalu. Nah, apa persoalannya kok sehingga seharusnya setelah updating data kependudukan itu seharusnya setiap tahun. Ini kenapa sampai 5 tahun tidak ada updating data kependudukan? Ternyata terkaitnya dengan anggaran. Nah, inilah yang kemudian kita bicarakan, dan kemarin di hari Selasa, di hari Senin kemarin, saya sampaikan kepada Pak Wali Kota, ini loh kendalanya. Nah, bahkan beliau kemudian panggil Kepala Dinas DPPK, Pak Gun, untuk kemudian mencatat itu untuk dianggarkan. Karena berarti kan nggak update data kependudukan kita. Begitu juga yang lain ya, kemudian berbicara gitu melalui hearing itu, masuk juga persoalan-persoalan di tingkat kelurahan, di kecamatan, ya, kemarin ke adat ya, masyarakat adat, kemudian nyampai semua ke hearing. Jadi begini, pada saat kemudian Komisi 1 kami mencoba membuka ruang seluas-luasnya bagi siapapun yang menjadi mitra dan bagi siapa saja rakyat Kota Bengkulu yang kemudian punya persoalan di kemasyarakatan untuk mengadukannya ke DPR. Jadi DPR itu kesannya harus ramah. Ya. Gedung itu harus ramah kesannya ya, bahwa menjadi siapa saja yang masuk mengadukan nasibnya ke DPR itu dia nggak takut, nggak sungkan, nggak agu. Nah, ini yang terus kita lakukan. Jadi banyak kemudian yang memang menggelitik kita ya. Masyarakat ngomong kalau DPR itu bicaranya cuma ngomong baik katanya. Kerja. Ya memang DPR itu ngomong, kerjaan itu ngomong. Jadi di bahasa parle ya, parlemen. Parle itu bicara. Oleh karena itu kan ada lagu Iwan Fals, bicara yang lantang jangan hanya diam, enggak suruh kerja. Yang kerja itu adalah eksekutif melalui OPD-OPD yang ada. Tapi DPR itu harus lantang ngomongnya, harus kencang. Ya. Kencang ngomongnya, bukan kemudian melakukan hujatan kepada pemerintah. Melakukan, boleh kritik, tapi kritik ini adalah kritik yang seimbang. Ya. Artinya bahwa tujuannya dalam kritik itu kadang-kadang orang ini suka lupa kalau nggak ada kadang-kadang nggak perlu dicubit ya. Kritik itu adalah mengingatkan ada sesuatu yang kemudian salah, ada sesuatu yang kemudian terlupakan, ada sesuatu yang kemudian ini. Karena banyak yang kerja DPR melakukan itu. Makanya ada kami statement tentang persoalan tidak ada izin di pelantikan 8 pejabat yang baru-baru ini. Itu kami sampaikan, tujuannya adalah mengingatkan. Karena kalau misalnya kemudian pemerintah kota ada yang salah, ya salah. Ya, namanya manusia, salah kilap itu biasa, pasti ada. Kemudian dia salah, dan DPR kemudian cenderung mendiamkan kesalahan itu, kemudian terjadi sesuatu akibat kesalahan itu, semuanya akan susah. Saya berkali-kali menyampaikan kepada teman-teman di parlemen, secara hakikat dasarnya adalah Undang-Undang 23 tahun 2014. Kedudukan DPR dan pemerintah kota, pemerintah kota dan pemerintah provinsi apapun itu adalah mitra. Ya. Mitra ini adalah kedudukan yang kemudian sejajar secara lembaga. Fungsinya adalah mengingatkan, fungsinya adalah mendukung, fungsinya adalah saling bergandengan tangan. Itu bicara kemitraan. Ya. Kalau kemudian tiap hari kerjanya kritik, cari salah, itu bukan mitra, itu lawan. Nah,
Kalau kemudian antara dua lembaga ini terus berlawan, akhirnya program nggak jalan, yang susah rakyat. Nah, oleh karena itu sudah sebaiknya ini harus kuat, kelembagaan, kemitraan kelembagaan itu harus kuat. Nah, kalau ini kuat, insya Allah lah rakyat yang senang. Iya, iya. Menarik ini Bang, kan harus bergandengan tangan kan, antara eksekutif dan legislatif. Pernah nggak Bang, ketika ada kebijakan kepala daerah, dalam hal ini Wali Kota Bengkulu, itu dalam sudut pandang DPRD, mungkin Komisi 1 juga, itu bertentangan. Pernah nggak terjadi seperti itu? Dan apa kalau misalnya ada, apa yang dilakukan oleh DPRD ini? Tidak pernah. Misalnya, tapi kemudian ada beberapa hal yang kemudian dinilai oleh DPRD itu berbahaya. Iya. Ya. Contoh pada dulu ya, tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu, DPRD pernah menggagas waktu itu pansus mutasi. Ya, mungkin mendengar pansus mutasi. Karena ada yang salah pada saat itu. Ada yang salah, tapi kemudian itu kecenderungannya adalah mengingatkan, menyelamatkan kepala daerah saat itu. Karena ada yang salah, kami lihat itu berbahaya sekali. Karena ada yang orang yang tanpa salah, tanpa melalui proses, ada yang nonjob, kehilangan jabatan dan sebagainya. Mengingatkan itu, memberikan argumentasi yang kuat, ya kan, menggagas pansus. Kemudian menemui Pak Wali Kota, kita berikan argumen, kita ceritakan ini tentang hal yang salah dan sebagainya. Kemudian Pak Wali kemudian secara terang benderang melihat itu yang salah, membatalkan pada saat itu. Ya, membatalkan keseluruhannya. Dan itu kemudian disupport oleh DPR ya, melalui pansus. Jadi waktu itu pansus itu orang anggap kok ini mau lawan, bukan. Tapi dulu justru ini mendukung, memperkuat. Sehingga pada saat Pak Wali Kota pada saat itu melakukan pembatalan mutasi, pansus mendukung itu, memperkuat itu. Nah, ini kemudian yang kami lakukan. Kalau misalnya ada sesuatu yang dia salah tidak, tapi kecenderungannya keliru. Nah, keliru itu salah satunya ya pada saat dulu itu, salah satunya. Awalnya memang ya sempat marah ya kan, Pak Wali Kota, tapi kemudian menyadari, oh iya benar, ini salah. Gitu. Nah, yang hari ini yang kemudian lagi kami wacanakan adalah pendirian warung-warung Indomaret dan kami panggil kemudian perizinan, kami panggil kemudian dinas perdagangan, kami panggil ini, ternyata tidak satu pun mengantongi izin. Banyak sekali yang kemudian dilanggar ya. Pemerintah kota ternyata tidak memberi izin. Kalau orang bilang kok dikasih izin, kata rakyat ya, Indomaret berjamur di mana-mana, nyalahnya kan pemerintah kota. DPR kemudian nyalahkan itu juga dulu ya. Tapi kemudian kita lakukan penyelidikan, banyak yang dilanggar. Misalnya bahwa dia punya kewajiban 20% untuk memasukkan UMKM. Ya kan hasil UMKM itu tidak ada. Dia tidak boleh, dia punya area yang tidak boleh terlalu dekat dengan pasar-pasar tradisional. Itu juga dilanggar. Izin siupnya tidak ada. Kan banyak sekali yang dilanggar ini. Bahkan ada yang melanggar garis padan jalan di daerah Betungan. Ya. Itu melanggar garis padan. Banyak sekali pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu tentu DPR akan bekerja maksimal di sana. Kemudian nanti tinggal kasih rekomendasi ke Wali Kota bahwa untuk sementara seluruhnya harus ditutup dulu. Oke Bang, nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa HDTV dan Hidayah Radio, kita akan lanjutkan perbincangan kita tentu dengan hal yang lebih menarik lagi. Sebelumnya kita saksikan yang berikut ini. Pemirsa HDTV dan Hidayah Radio, kembali lagi bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan ini. Ya Bang, tadi sudah disampaikan bahwa legislatif ini mitra dari eksekutif. Ada peran untuk mengingatkan apabila terjadi kekeliruan dari eksekutif dan peran lainnya. Ada hal menarik juga Bang. Kami dengar informasi di masyarakat. Masih ada yang mempertanyakan sebenarnya anggota DPRD ini apa sih perannya terhadap masyarakat saat ini? Karena tidak semua masyarakat itu melihat kinerja dari DPRD. Iya. Jadi di dalam Undang-Undang 23 itu diatur tentang pokok-pokok pikiran Dewan. Pokok-pokok pikiran Dewan ini didapat melalui reses. Iya, reses. Ya.
turun ke masyarakat melalui reses, melalui hearing, melalui sidak. Ya. Ditemukanlah pokok pikiran Dewan inilah yang dituangkan ke dalam program dan anggaran pada saat pembahasan anggaran di legislatif dan eksekutif. Nah, inilah yang kemudian harus dilakukan. Saya selalu sampaikan, kalau kita nggak hearing, kalau kita nggak sidak, kalau kita kemudian nggak reses, kita nggak tahu aspirasi masyarakat ini yang harus kita perjuangkan. Tapi kalau kita lakukan ini kemudian kan diberikan ruang-ruang kepada Dewan melakukan pengumpulan aspirasi. Dituangkan dalam pokok-pokok pikiran Dewan itu dalam program dan anggaran. Nah, perjuangannya di mana? Perjuangannya adalah pada saat pembahasan anggaran. Nah, perjuangannya adalah pada saat pembahasan program melalui hearing di tiap-tiap komisi dengan mitra kerja. Itu perjuangan terjadi. Oleh karena itu, Dewan itu tidak misalnya action dia kerja, tahu-tahunya dia ngaspal jalan, dia ngaspal itu tidak. Dia menurut dengan undang-undang yang diatur, ya perjuangannya itu pertama pembuatan perda aturan, kemudian melakukan pengawasan terhadap kerja eksekutif, kemudian terakhir adalah budgeting, ya, melakukan penganggaran terhadap program itu. Oleh karena itu kerja-kerja yang kemudian dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat, baik itu di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lain-lain, itu adalah melalui mekanisme kerja Dewan di anggaran, di program yang ada di DPR. Itu lahirnya di sana karena pemerintah kota eksekutif tidak bisa kemudian mengesahkan anggaran itu sendirian. Dia harus mengesahkan anggaran itu bersama-sama dengan legislatif. Nah, di sini Dewan. Itulah perannya, sehingga perannya itu seimbang. Kalau di Dewan adanya namanya Banggar, di eksekutif adanya namanya TAPD. Inilah yang kemudian membahas anggaran secara bersama-sama, maraton, kadang-kadang kami sampai jam 2 pagi, disahkan di paripurna bersama-sama antara wali kota dengan Dewan. Nah, ini loh yang selama ini dikerjakan oleh di DPR. Iya. Ya. Terus bagaimana ini Bang menyikapi adanya konstituen atau masyarakat yang dulunya memilih Abang, misalnya di dapil yang Abang sebutkan tadi, misalnya ada, wah kami ini belum merasakan apa peran dari wakil rakyat kami di DPRD. Bagaimana Abang ketika mendapatkan informasi seperti itu? Ya, jadi masyarakat ini itu kan selalu pada saat pembahasan anggaran itu melalui pokok-pokok pikiran Dewan, itu kan kita menampung. Misalnya rakyat di Sumberjaya, tempat dapil saya, mengusulkan beberapa ruas jalan. Ya. Tolak ukurnya adalah ruas jalan yang diusulkan itu diaspal atau tidak. Kalau tidak diaspal berarti kan dia tidak kerja. Tapi kalau kemudian diaspalnya sebagian baru, nah itu mungkin keterbatasannya di anggaran, ya kan? Atau dari 3 ruas jalan baru dikerjakan 1 ruas jalan, berarti ada keterbatasan di anggaran. Artinya bahwa itu sudah diusulkan. Nah, memang kita kan nggak mungkin semuanya, ya, seluruh Dewan 35 ini, misalnya, oh saya saja yang diaspal, bagaimana yang 34-nya, kan begitu kan? Kita harus bersabar semua, sehingga program ini kan 5 tahun, duduknya 5 tahun. Penilaian masyarakat itu kepada anggota Dewan itu bukan pada 1 tahun, tapi pada 5 tahun kerja dia. Karena ada yang 1 tahun dia masukkan program belum jalan, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang sampai 5 tahun baru apa yang diusulkan oleh masyarakat yang merupakan konstituen dia itu bisa diselesaikan semua. Ada yang seperti itu. Nah, saya yakin bahwa inilah yang kemudian saya sampaikan pada teman-teman mitra kerja, kepada Kominfo misalnya, kepada media yang lain, bahwa teman-teman Dewan ini diberikan ruang, diberikan ruang. Selama ini kan masyarakat kan nggak tahu kerjanya apa, ya. Diberikan ruang untuk kemudian mereka menyampaikan bahwa ini kami sudah kerjakan, ini sudah kami lakukan, apa yang disampaikan oleh masyarakat sudah kami sampaikan. Ada ruang untuk mereka berbicara itu, karena Dewan ini karena dia hakikatnya adalah parlemen, dia harus bicara. Oleh karena itu dia harus disediakan media-media untuk dia berbicara, ya kan? Kalau dia cuma bicaranya di kamar mandi, ya kan, dia bicaranya cuma di ruangan atau dia berbicara dengan istrinya saja, itu bukan jadi Dewan dia. Tapi karena dia harus berbicara ke publik, oleh karena itu harus ada ruang media yang menyampaikan ini ke publik. Ya, selama ini kan
keteterannya Dewan ini adalah menyampaikan itu ke masyarakat. Akhirnya digunakanlah media, digunakan ini. Ya kalau medianya agak sentimen dengan Dewan nggak dimuat ya kan. Atau ada Dewan yang bahkan buat medianya sendiri akhirnya kan, supaya tersampaikan apa yang dia lakukan ini ke publik. Ini soalannya kan adalah publik nggak tahu. Ya padahal dia udah kerja. Akhirnya dia depresi sendiri ya kan. Depresi sendiri katanya, ampun lah kerja, tapi tidak ada tahu, masih diupek pula katanya kan. Nah, itulah makanya dengan hearing kita terakhir bersama dengan Kominfo, kami menyampaikan bahwa dewan-dewan ini banyak teman-teman ya, rata-rata dewan ini saya tahu nuraninya, ada nurani kerakyatan di sana. Jadi duduk dari dewan punya cita-cita bagaimana kemudian dia berbuat yang lebih baik ya, berbuat yang baik untuk rakyat, ada perubahan yang dilakukan untuk rakyat gitu ya. Cuman bahwa ada yang kemudian idenya tidak tersampaikan, ada juga yang kemudian dia tidak tahu harus menyampaikan lewat apa. Nah, ruang-ruang inilah yang kemudian kita kasih, termasuk salah satunya di Kominfo ya. Sehingga masyarakat mengetahui, oh yang dulu kami amanahkan udah dikerjakan gitu. Nah, ini loh ya. Nah, inilah yang bicaranya sisi kemitraan antara DPRD dengan pemerintah kota. Nah, sampaikan kadang-kadang ada info yang tersampaikan ke masyarakat melalui banyak media itu adalah info yang dikerjakan oleh eksekutif. Ya kan? Tapi kemudian yang di legislatif dia tidak dikerjakan. Makanya kemudian kami memberikan apresiasi yang sangat besar kepada media center yang di DPRD kemudian sudah mulai giat ya. Tapi ruang ini juga harus banyak disediakan. Karena kita nggak bisa pungkiri, di era digitalisasi saat ini, semua apapun yang dilakukan itu adalah menggunakan media sosial. Ya, zamannya sudah seperti itu. Nah, hari ini yang dilakukan, tersampaikan pada hari ini juga. Ya kan? Menit ini dilakukan oleh orang, tersampaikan pada menit itu juga. Dari siaran langsung dan sebagainya. Nah, manfaatkanlah kemudian era digital itu, saya sampaikan kepada kawan-kawan itu adalah untuk kemudian memaksimalkan kerja-kerja dan kinerjanya dewan pada masing-masing komisi. Nah, Komisi 1 kemudian mencoba lakukan mempelopori untuk kemudian giat ya, giat rutin untuk melakukan hearing dengan masyarakat. Tujuannya adalah apa? Saya sampaikan bahwa DPRD ini adalah lembaga politik. Lembaga politik ini berhubungan erat dengan elektoral, ya, konstituen. Karena duduknya seorang dewan itu adalah atas pilihan masyarakat. Kalau kemudian masyarakat itu tidak percaya terhadap dewan karena menilai bahwa dewan tidak melakukan kerja, maka secara elektoral dia akan turun. Ya kan? Makanya banyak yang duduk cuma 1 periode, ada 2, tapi ada juga yang 2 periode sampai 4 periode ada yang duduk. Kenapa? Dia menggunakan itu, menggunakan media untuk itu. Nah, oleh karena itu tentunya apa yang sudah dikerjakan oleh dewan ini harus disampaikan oleh publik karena terkait dengan elektoral. Kalau kemudian dia kerja sungguh-sungguh, kemudian tersampaikan dengan terang benderang kepada masyarakat dan masyarakat yakin dan percaya terhadap sosok ini, maka masyarakat tentu akan terus-menerus akan menjatuhkan pilihan kepada dia. Nah, karena dia lembaga itu saya katakan dia berbeda ya. Berbeda dengan kalau misalnya di ASN, kepala OPD, dia bukan lembaga politik. Asal dia bekerja cukup, pimpinan percaya sama dia, maka dia akan karirnya akan bagus. Tapi di DPR ini kepercayaannya ada kepercayaan publik. Iya, kepercayaan publik. Jatuhnya adalah pilihan. Ya, dia suka tapi nggak milih, sulit. Tapi bagaimana kemudian dia suka, dia cinta, dia memilih. Nah, itu kan melalui apa? Melalui kinerja dia yang dipaparkan ke publik. Ya. Kalau publik nggak tahu, nggak mau milih dia. Itu salah satunya ya. Dibandingkan dengan memang dia juga harus di kalangan publik dia harus sering untuk turun gitu ya. Turun ini pun juga harus tersampaikan ke media karena zamannya digital. Iya Bang, menarik sekali apa yang Abang sampaikan tadi. Ini ada pertanyaan terakhir nih Bang, dari perbincangan kita hari ini. Seandainya
Bang Tengku tidak lagi terpilih menjadi anggota DPRD Kota Bengkulu, apakah Bang Tengku akan tetap mengabdi kepada konstituen atau masyarakat? Ya, jiwanya itu kan seperti saya katakan tadi di awal bahwa motivasi saya kemudian untuk menjadi anggota DPR itu adalah semata-mata melakukan perbaikan ya. Jangan kemudian apa yang saya rasakan di saat kecil sampai remaja itu juga banyak dirasakan oleh masyarakat Bengkulu ya. Jangan sampai ada anak-anak yang nggak sekolah ya. Padahal pemerintah punya anggaran untuk menyekolahkannya. Jangan kemudian ada orang yang tidak bisa makan ya kan. Padahal pemerintah berkewajiban untuk memberi dia makan. Ya. Jangan kemudian ada yang punya cita-cita impian besar untuk kemudian sekolah setinggi-tingginya, tapi pemerintah abai terhadap itu. Itu menjadi motivasi. Kemudian bagaimana tetap kalau kemudian tidak menjadi dewan? Bicara motivasi itu kan bukan bicara duduk di mana. Tapi bicara motivasi ini adalah bicara apa yang harus dikerjakan. Kalau kemudian kita duduk di dewan itu kan banyak kita kerjakan, itu kan besar yang bisa kita kerjakan karena kita adalah representasi dari pemerintah daerah. Kita punya kemampuan di anggaran, kita punya kemampuan di program, sehingga besar apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita tidak jadi dewan, dengan motivasi yang sama tentu dengan kemampuan yang berbeda yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya di anggota dewan itu adalah kita bisa lakukan program satu dapil, sedapil. Kalau misalnya kita menjadi rakyat biasa, mungkin hanya perorangan yang bisa kita lakukan. Ya. Makanya saya coba sondingkan ada yang tidak mampu dilakukan oleh pemerintah. Ada juga yang kemudian mampu saya lakukan secara pribadi. Seperti misalnya ada yang sakit, dia tidak punya BPJS, dia tidak punya ini, dia tidak punya itu, tapi dia harus dioperasi. Ya. Saya ingat betul ada Nurul, ada Rizky dulu ya. Karena secara kepemerintahan kita tidak bisa masuknya, ya. Tidak bisa masuk. Kan contoh begini bahwa tiket harus dibayar. Karena dia harus rebah, harus 8 kursi harus di booking. Kemudian biaya hidup di sana itu harus ditanggung ya kan. Pemerintah ini kan bisa memasukkan anggaran itu kan kalau ada cantelan program. Kalau nggak ada cantelan program kan bahaya. Oleh karena tapi yang anak ini harus ditolong karena dia persoalannya adalah bicara hidup dan mati. Oleh karena itu apa yang ada pada diri saya waktu itu ada tabungan, ada gaji. Ya kan, itu yang kita harus lakukan bantu situ. Memang waktu itu kalau kita memikirkan ego ya nggak berat, tapi saya katakan bahwa yang kasih ini kan rezeki ini Allah. Kemudian kalau kita keluarkan ya Allah yang ganti. Saya punya prinsip begitu sajalah, gitu ya. Jadi itu kita lakukan secara pribadi. Jadi kalau tidak jadi dewan kita lakukan kerjanya kerja dewan, ya artinya banyak komunal yang bisa kita lakukan, tapi kalau kemudian secara pribadi kita lakukan kerja pribadi tapi dengan motivasi yang sama. Dengan motivasi yang sama. Iya. Oke, terima kasih Bang Tengku telah menjadi narasumber di studio kami. Apa yang kita tayangkan hari ini semoga bermanfaat bagi pemirsa HDTV dan Hidayah Radio. Ya pemirsa HDTV dan Hidayah Radio, demikianlah perbincangan kita di program BIUS pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.